Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang begitu dekat, begitu biasa, lalu tiba-tiba hilang, dan baru saat itu kamu sadar betapa berharganya ia? Itulah ironi manusia. Kita terbiasa menganggap segala hal yang hadir di sekitar kita sebagai sesuatu yang akan selalu ada. Hingga saat mereka pergi, saat waktu tak lagi memberi kesempatan, barulah hati kita berbisik, andai saja aku lebih menghargainya dulu. Kehilangan bukan hanya tentang orang yang meninggalkan kita. Ia bisa berupa momen sederhana yang tak akan kembali lagi. Senyuman seseorang di meja makan. Obrolan kecil yang kita anggap sepele. Bahkan rutinitas yang sering kita keluhkan. Kita berlari mengejar sesuatu yang lebih besar. Uang, pencapaian, status. Tetapi lupa bahwa di perjalanan itu, ada hal-hal kecil yang diam-diam membentuk hidup kita. Dan ketika semua itu menghilang, kita baru sadar bahwa harta paling berharga bukanlah apa yang kita cari mati-matian, melainkan apa yang sudah ada di depan mata, yang selama ini tak pernah kita lihat dengan sungguh-sungguh. Inilah pertanyaan besar yang akan kita renungkan hari ini, mengapa kita baru menghargai sesuatu setelah kita kehilangannya? Pernahkah kamu sadar bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk cepat terbiasa dengan segala hal? Kita menyebutnya adaptasi. Di satu sisi, kemampuan ini membuat kita bisa bertahan menghadapi berbagai situasi. Namun, di sisi lain, ia juga menjerumuskan kita dalam jebakan lupa menghargai apa yang sudah ada. Saat sesuatu hadir setiap hari, kita mulai melihatnya sebagai hal yang biasa. Pagi yang cerah. Suara orang tua yang memanggil dari ruang tamu. Kehadiran sahabat yang selalu ada ketika kita butuh. Awalnya terasa hangat, berarti, bahkan mungkin membuat kita bersyukur. Tapi seiring waktu, kita berkata dalam hati, nanti juga ada lagi. Kita meyakini bahwa sesuatu atau seseorang akan selalu menunggu. Kita menunda untuk mengatakan terima kasih. Kita menunda untuk meminta maaf. Kita menunda untuk benar-benar hadir. Lalu tanpa sadar, waktu berjalan lebih cepat daripada yang kita kira. Sampai pada akhirnya, saat yang kita anggap akan terus ada, tiba-tiba pergi. Dan di titik itu, barulah kita merasakan hantaman kenyataan. Bahwa hal-hal yang dulu terlihat biasa, ternyata adalah harta yang tak tergantikan. Manusia menunda menghargai, karena ia mudah menganggap remeh. Dan yang paling menyakitkan adalah, kita baru belajar arti nilai sejati, lewat kehilangan. Kehilangan selalu datang tanpa undangan. Ia muncul di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Dan justru karena datangnya tak terduga, dampaknya begitu menghantam. Ada orang yang bilang, kehilangan adalah guru paling keras. Ia tidak hanya mengajarkan kita tentang apa itu berharga, tapi juga memaksa kita merasakan luka yang dalam, agar kita benar-benar mengerti. Saat seseorang pergi untuk selamanya, tiba-tiba kita teringat semua detail kecil yang dulu sering kita abaikan. Nada suaranya, cara ia tertawa, bahkan kehadirannya yang diam, yang dulu terasa biasa. Ketika sebuah momen tak bisa diulang kembali, kita baru sadar bahwa waktu tak pernah memberi kesempatan kedua. Dan di titik itulah, kita mengerti, kehilangan bukan sekadar akhir, tapi sebuah cermin. Ia memantulkan kembali semua yang pernah kita abaikan. Kehilangan mengguncang kita, memaksa kita berhenti. Lalu bertanya, kenapa aku tidak lebih menghargainya dulu? Ironisnya, justru dari luka itulah, kita belajar. Belajar bahwa setiap detik bersama seseorang, setiap momen kecil dalam hidup, adalah anugerah yang tidak bisa dibeli. Dan ketika kita menyadarinya, cara pandang kita terhadap dunia pun berubah. Kita lebih pelan dalam berjalan, lebih tulus dalam merasakan, lebih cepat dalam mengatakan, aku bersyukur kamu ada. Kehilangan memang pahit, tapi ia juga adalah sebuah pintu. Pintu menuju kesadaran yang lebih dalam, bahwa hidup ini rapuh, dan justru karena rapuh, setiap hal di dalamnya begitu berharga.
Ada satu hal yang selalu membuat manusia terlambat sadar, waktu. Kita sering mengira bahwa waktu berjalan lambat, bahwa besok akan selalu ada, bahwa kesempatan akan terus menunggu. Kita bilang, nanti saja. Nanti aku akan menelepon orang tua. Nanti aku akan meminta maaf pada sahabat. Nanti aku akan meluangkan waktu untuk mereka yang berarti. Dan entah bagaimana, nanti itu tak pernah datang. Lalu suatu hari, kehilangan menghantam kita dengan kenyataan, waktu tidak pernah berulang. Detik yang sudah lewat, tidak bisa dibeli kembali. Dan janji nanti berubah menjadi penyesalan yang tak bisa ditebus. Kehilangan mengubah cara kita memandang jam yang berdetak. Tiba-tiba, kita menyadari bahwa setiap menit adalah kesempatan untuk hadir, untuk mencintai, untuk menghargai. Kita jadi lebih sadar bahwa hidup bukan tentang menunggu momen besar, melainkan merayakan momen kecil yang setiap hari hadir di depan kita. Kehilangan juga memaksa kita menata ulang prioritas. Apa gunanya pencapaian besar, jika orang-orang yang kita cintai merasa tak pernah benar-benar kita temani? Apa artinya harta yang melimpah, jika kehangatan sederhana di meja makan, hilang selamanya? Waktu yang kita habiskan untuk mengejar hal-hal luar, ternyata tidak pernah bisa membeli kembali hal-hal yang kita lewatkan di dalam. Dan dari situlah, kehilangan memberi kita mata baru, mata yang mampu melihat mana yang benar-benar penting. Kehilangan menyadarkan kita, bahwa waktu adalah hadiah paling berharga, bukan untuk dihabiskan dengan penundaan, tapi untuk dihidupi dengan sepenuh hati. Kehilangan, meski pahit, seringkali justru membuka mata kita terhadap hal-hal sederhana yang selama ini terabaikan. Saat seseorang yang kita sayangi tiada, tiba-tiba setiap detail kecil terasa begitu berarti. Senyumnya, perhatiannya, bahkan kata-kata sepele yang dulu mungkin membuat kita kesal, kini berubah menjadi sesuatu yang kita rindukan. Ironis, bukan? Bahwa kita justru baru belajar menghargai setelah semua itu tak bisa lagi kita genggam. Namun di balik ironi itu, ada pelajaran besar. Kehilangan menuntun kita untuk lebih bersyukur pada apa yang masih kita miliki sekarang. Kita mulai melihat dunia dengan kacamata yang berbeda. Kehadiran orang tua, pasangan, anak, atau sahabat, tak lagi kita anggap biasa. Setiap kebersamaan terasa lebih hangat. Setiap obrolan terasa lebih bermakna. Kehilangan membuat kita sadar bahwa rasa syukur tidak boleh ditunda. Bukan nanti, bukan besok, bukan ketika kita sudah berada di puncak hidup. Rasa syukur harus hadir sekarang. Karena apa yang kita miliki saat ini, bisa jadi besok sudah tiada. Dan semakin dalam luka kehilangan itu, semakin luas pula ruang syukur yang tercipta. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan dalam hal-hal besar yang sulit dijangkau. Kita menemukannya dalam hal-hal sederhana, sapaan pagi, pelukan hangat, secangkir kopi bersama, atau sekadar hadirnya orang yang kita cintai di sisi kita. Kehilangan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki dalam jumlah besar, melainkan tentang seberapa tulus kita menghargai hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, sebelum semuanya hilang. Kehilangan selalu meninggalkan luka. Namun, luka itu bukan hanya melahirkan kesedihan, ia juga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang. Sebelum mengalami kehilangan, kita mungkin berjalan dengan ringan. Kita menganggap dunia selalu akan sama, orang-orang akan selalu ada, waktu akan selalu panjang. Tapi ketika kehilangan menghantam, cara kita memandang hidup berubah. Kita lebih hati-hati dalam melangkah. Kita lebih dalam merasakan. Kehilangan juga menumbuhkan sesuatu yang berharga, empati. Karena setelah merasakan sakitnya kehilangan, kita jadi lebih peka terhadap luka orang lain. Kita mengerti betapa sulitnya bangun setiap pagi dengan hati yang kosong. Kita tahu rasanya merindukan sesuatu yang tak akan kembali. Dan dari sana, kita belajar untuk hadir bagi orang lain, bukan dengan kata-kata bijak, tapi dengan hati yang memahami.
Kedewasaan emosional lahir ketika kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Hidup juga tentang bagaimana kita bisa menjadi tempat yang aman bagi orang lain, terutama bagi mereka yang tengah terluka. Kehilangan mengajarkan kita untuk lebih lembut, lebih sabar, dan lebih manusiawi. Kita tidak lagi cepat menghakimi, karena kita tahu, setiap orang membawa beban yang mungkin tak terlihat. Kita tidak lagi mudah meremehkan, karena kita paham, sekecil apapun yang seseorang miliki, bisa jadi itu adalah segalanya bagi dirinya. Dari kehilangan, kita belajar bahwa luka bukan akhir. Luka adalah guru. Dan dari luka itu, tumbuhlah kedewasaan, dan empati yang membuat kita lebih mampu mencintai dengan tulus. Pada akhirnya, hidup selalu mengajarkan kita lewat cara yang paling sederhana, dan paling menyakitkan. Bahwa apa yang benar-benar berharga seringkali tidak kita sadari saat masih ada. Kita terus mengejar hal-hal besar, sambil melupakan hal-hal kecil yang justru menjadi alasan kita merasa utuh. Kita sering berpikir kebahagiaan ada di depan, padahal ia sudah hadir di samping kita, menunggu untuk disadari. Kehilangan memang pahit. Ia meninggalkan luka yang tidak bisa kita tolak. Namun luka itu sekaligus menjadi pengingat, bahwa waktu kita terbatas, dan mereka yang kita cintai tidak akan selalu ada. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Katakan terima kasih pada mereka yang hadir di hidupmu. Peluk orang-orang yang kamu cintai. Jangan tunda untuk meminta maaf. Luangkan waktu untuk sekadar hadir, mendengarkan, dan berbagi. Sebab suatu hari nanti, ketika semua yang kamu anggap biasa tak lagi ada, kamu tak ingin hidup dengan penyesalan. Kamu ingin bisa berkata, aku sudah menghargai mereka selagi mereka ada. Hidup bukan tentang berapa lama kita bersama seseorang, tapi seberapa dalam kita benar-benar hadir untuk mereka. Dan penghargaan yang kita berikan hari ini, bisa menjadi kenangan indah yang akan mereka bawa selamanya. Jadi sebelum kehilangan datang lagi, berhentilah sejenak. Lihatlah ke sekelilingmu, dan ucapkan dalam hati, terima kasih, aku bersyukur kamu ada. Karena pada akhirnya, menghargai adalah cara kita mencintai, sebelum waktu merenggut kesempatan itu dari kita.